Sedang hamil besar, selebgram dan beauty vlogger kondang Hanum Mega siap menggugat cerai suaminya Ahmad Herlambang alias Bambang. Hanum Mega mengaku punya bukti kuat terkait perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang merupakan adik kelasnya di SMA. Lalu benarkah partner selingkuh suami Hanum Mega juga tengah berbadan dua? Pedihnya hati disakiti suami juga sudah lama dirasakan oleh Lady Nayoan. Mantan pemain FTV ini juga sudah menyusun draft perceraian dan memberi kuasa kepada pengacara ternama untuk mengurus perceraiannya. Apa saja yang digugat Lady Nayoan selain gugatan cerai dan hak asuh anak? Benarkah karena selama pernikahan hidup pas-pasan, Lady Nayoan tidak menuntut harta gonogini kepada suaminya? Bersama saya Alicia Evita, kita akan mengulas sederet fakta mengejutkan yang baru terungkap ke hadapan publik terkait rencana perceraian Hanum Mega dan Lady Nayoan. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Barisan istri teraniaya dari kalangan pesohor bertambah lagi pasca selebgram dan beauty vlogger Hanum Mega mengungkapkan derita batinnya di media sosial. Selebgram dengan 1,3 juta pengikut ini mengaku diselingkuhi suaminya Ahmad Herlambang alias Bambang saat hamil anak keduanya. Padahal selama menikah dengan Bambang, Hanumlah yang banting tulang menghidupi keluarga kecilnya karena suaminya tak punya pekerjaan tetap. Saat butuh dukungan suami untuk mengurus anak pertama dan mempersiapkan persalinan yang semakin dekat, Hanum justru diduakan oleh suaminya. Mirisnya Bambang sudah 2 kali terciduk selingkuh dan yang teranyar dengan adik kelas mereka di SMA. Kepada tim Barista secara eksklusif, Hanum Mega menceritakan konflik rumah tangganya. Ya, sedih aja. Kayaknya emang harus mengakhiri. Mungkin bawaan hamil kali ya, jadi emosinya kan gak stabil. Ya mungkin sekarang kan media sosial itu jadi salah satu teman aktivitas sehari-hari aja gitu. Jadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, posting, terus ada sesuatu yang mengganjal juga, ya sekedar mengungkapkannya tuh lewat media sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman yang harus menumpahkan emosinya atau keluh kesahnya di media sosial, mungkin itu adalah pilihan mereka. Profil psikologi seseorang itu mempengaruhi media sosialnya. Sebaliknya, media sosial juga bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya. Jadi, itu ada hubungan yang timbal balik. Nah, persoalannya di zaman sekarang dengan segala profil psikologis orang yang berbeda-beda, tuntutan, persaingan, perbandingan, itu seringkali juga membuat orang jadi tergerak untuk mengikuti gitu ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya motif. Mungkin dia tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, sehingga salah satu solusinya adalah media sosial. Ini bikin teteh lega nggak sih? Ya gimana ya? Namanya lagi hamil. Jalanin aja. Emang udah fatal aja sih gitu. Karena yang pertama kan pernah ketahuan, terus aku bilang kalau misalnya ketahuan lagi udah selesai semuanya gitu. Udah kesempatan kedua ya. Tak heran sebagian warganet dan sejumlah pesohor seperti Fujian dan Lutfi Agizal mengungkapkan simpati mereka kepada Hanum. Lutfi bahkan siap membeli motor Hanum yang 3 hari lalu diiklankan di media sosial.
Dijual motor 25 juta aja untuk susu Hakim. Minat langsung komen. Demikian promo iklan yang diketik Hanum. Warganet yang tahu kalau Hanum adalah pengusaha wanita yang cukup sukses di usia muda karena berhasil mendirikan klinik kecantikan dan merilis produk kosmetik atas namanya, tidak yakin Hanum menjual motor hanya untuk membeli susu. Dan kecurigaan warganet pun terjawab oleh deskripsi iklan motor yang dijabarkan Hanum berikutnya. Masih mulus abis diservis, minus bekas dipakai warawiri berzina. Nggak apa-apa. Pengen ganti weh. Ganti aja ya. Kemarin kan sempat bikin postingnya untuk beli susu, itu bohong itu ya. Bercanda. Lebih karena memang dipakai yang enggak aja gitu, kita mau menyingkirkan memori-memori buruk gitu. Iya. Ya sebagai sesama makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau kita mendengar teman kita atau orang di sekitar, jangankan temen deh yang kenal, yang kalau misalnya kita tahu ada seseorang yang membutuhkan kemudian diangkat ke media sosial, kan pasti ada rasa untuk tergerak ikut membantu kan. Nah mungkin seperti itu sih, apalagi Hanum kan sangat dikenal juga ya, followersnya juga udah banyak, teman-temannya Hanum juga masya Allah banyak banget gitu, jadi ya saling bantu lah. Cukup masuk akal bila Hanum ingin menghilangkan motor yang sering dipakai Bambang untuk berkencan dengan selingkuhannya. Namun, setelah iklan motor itu menjadi viral, Hanum menghapus postingan iklannya itu. Entah karena khawatir motor yang diyakini sering digunakan untuk tujuan nista itu malah bikin ilfil calon pembeli, atau karena motor itu sudah dibeli oleh Lutfi Agizal. Yang pasti, Hanum sudah kapok memberikan kesempatan untuk berubah kepada Bambang dan mantap ingin menggugat cerai suaminya itu. Dalam postingan terbarunya, Hanum yang tengah terbaring di rumah sakit karena mengalami kelelahan plus kontraksi palsu memastikan akan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Senin besok. Semangat Senin ke pengadilan, seolah belum cukup, Hanum pun curhat lebih dalam. Berani tegas meninggalkan seseorang yang tidak jelas dan tetap melanjutkan hidupmu walau tertatih-tatih adalah keputusan yang akan kau syukuri seumur hidup. Sudah ada sebelumnya tahun 2022 juga sebetulnya sudah ada surat perdamaian, dan memang pernah ada kejadian-kejadian yang dimana memang suaminya sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan kepada istrinya, menyakiti batin. Salah satunya itu yang memang menjadi underline kenapa akhirnya Hanum ini menempuh jalur perceraian. Memang apa sih yang bikin dari rasa kuat itu? Anak. Gimana mungkin bisa diceritain ke anak tuh berperan sebesar apa sih? Apa ya? Jadi bingung. Dia sih yang bikin aku hidup jadi lebih semangat dan pengen bertahan terus, pengen berjuang. Anak-anak ya, anaknya mau 2 soalnya. Ini adalah kekuatan dari anak-anaknya. Ketemu Hanum itu beberapa kali ya, ada kerjaan bareng. Dia pernah ke Malang juga, ada kerjaan bareng di sini. Terus di Jakarta juga beberapa kali ketemu. Anaknya seru, jadi ngobrolnya enak. Sebenarnya saya kenal Hanum itu adalah anak yang ceria, orang yang ceria. Terus yang semangat gitu, dan kita sempat cerita-cerita tentang sebelumnya kan Hanum udah punya cerita sendiri ya, sampai dia menjadi beauty influencer. Itu juga sebenarnya perjalanannya dia sempat ceritakan ke saya, itu juga penuh liku-liku. Jadi saya menganggapnya Hanum itu seorang perempuan yang mental baja gitu loh, dan hebat. Sebenarnya seharusnya ketika menikah tentu harus kenal betul suaminya seperti apa. Bahkan kalau perlu ada hal-hal yang memang sudah diperjanjikan sebelum menikah nih. Artinya sudah tahu bahwa misalnya suaminya tipikal mungkin yang orang kurang romantis misalnya, atau misalnya suaminya mungkin tidak bisa memberikan hal-hal tertentu yang
diharapkan oleh istrinya misalnya. Nah, ini seharusnya sebelum menikah itu harus sudah bisa dibahas. Dan ternyata menjadi masalah di kemudian hari. Padahal ketika sedang ijab kabul tuh, sedang mengucapkan ikrar pernikahan begitu, itu kan ada sebuah kesepakatan ya. Apakah kamu menerima pasangan begitu kan, tulisannya kan atau ucapannya itu kan saya terima nikahnya gitu kan. Tapi kan kembali lagi ketika dalam perjalanan beberapa waktu kemudian tidak terima. Nah, alasan tidak terima itu macam-macam. Bisa karena karakter, bisa karena kurang perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya bisa dicegah dengan adanya komitmen yang seharusnya tidak berubah dalam perjalanan waktu. Cerai dari Bambang seolah menjadi harga mati bagi Hanum. Sebelum Lebaran Idul Adha, ia sudah memutuskan pisah rumah dari laki-laki yang menikahinya pada 28 Maret 2021 itu. Hanum merasa batas kesabarannya sudah habis lantaran Bambang diduga sudah menghamili wanita selingkuhannya. Dugaan itu mencuat setelah Hanum membaca chat suaminya dengan wanita selingkuhannya yang mengaku merasakan tanda-tanda kehamilan. Dia ada buktinya dari chattingannya, terus mungkin dari kayak istrinya kayak ngungkapin gitu di IG kayak suami saya itu ternyata gini gitu, kayak buktinya chattingan gitu. Ya kalau itu kan udah jadi apa ya, kebiasaan orang tersebut kan, kayak nggak cewek nggak cowok sama-sama selingkuh. Sebenarnya itu mah yang diubah harus sikapnya sih, maksudnya tergantung orangnya juga. Ya, nama perselingkuhan mana sih yang bagus? Apalagi sekarang di undang-undang udah ada undang-undang tentang perselingkuhan, dan itu bisa dapat ancaman penjara ya kan. Jadi ya gimana ya? Emang makin kesini juga makin banyak juga sih. Emang belum banyak juga yang terungkap, pasti ada lagi gitu. Mungkin ini puncak dari kesabarannya Mbah Hanum. Batas kesabarannya Mbah Hanum, terus yang keduanya juga puncak dari kekecewaannya Mbah Hanum terhadap Mas Herlambang, yang artinya keputusan inilah yang sangat tepat untuk memperbaiki hidupnya Mbah Hanum ke depan, dan boleh jadi ini juga memperbaiki Mas Herlambang ke depannya supaya tidak melakukan kepada yang lainnya. Ya nggak apa-apa, sama-sama belajar, jadi pembelajaran. Tak cuma itu, dari pesan WhatsApp Bambang yang terbuka di komputer kantor, Hanum juga bisa melihat percakapan Bambang dengan seorang temannya yang diduga tengah mencari obat untuk aborsi. Sehat ya? Ada belum? Tinggal di sini, pulang sini tuh lagi ada. Lagi ada. Oh lagi nggak ada. Berarti ini rumah orang tua itu, rumah bapak. Rumah ibu, rumah bapak. Ke pasar, biarin aja. Pasrah aja. Mau apa terserah. Iya. Maksudnya pasarnya dengan pemberitaannya atau dengan sosok Mas Erlangnya atau semuanya. Semuanya saya mau cek Elang aja. Gimana Pak? Saya mau berbagi Elang aja. Oh panggilannya Mas Elang ya? Panggilan Elang. Ada fitnah atau seperti apa ya Pak? Ada fitnah atau seperti apa faktanya? Tetap aja, saya sendiri juga nggak mau bahas seperti itu lagi. Berarti saya marah-marah lagi. Selingkuh itu kan emang udah habits ya, udah jadi kebiasaan. Kayak misalnya lo selingkuh sekali, itu bakalan terus-terusan selingkuh kan. Intinya pokoknya masalah itu nggak akan ada ketika kamu tuh tidak bisa melewatinya. Pasti Tuhan, Allah itu pasti memberikan masalah itu karena kita mampu dan bisa melewatinya gitu loh. Saat persalinan anak kedua yang diprediksi akan lahir 2 bulan mendatang, Hanum sudah siap menjanda. Sekilas ia nampak tegar, kendati hatinya remuk redam. Sementara ini aku menjadikan diriku palsu, harus terlihat tegar, akan terus terbayang-bayang sampai saatnya aku lupa. Tulisnya di beranda Instagramnya. Tenang aja, sekarang masih badai, tapi badai pasti bakalan reda kok gitu. Tenang aja, sekarang malam gelap,
pasti akan ada matahari bersinar besoknya. Gitu aja sih, bismillah. Artinya sudah yakin 100%. Yakin. Mumpung masih muda, masih banyak mimpi yang harus digapai. Aman alhamdulillah. Kena lambung, lupa makan. Dan perkembangan baby sekarang sudah seperti apa? Sudah berapa bulan? Lalu Udah 7 mau jalan 8. Sudah ketahuan belum sih laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Ya. Berarti sudah sepasang ya nanti ya. Enggak, saya udah biasa ngerjain banyak hal, jadi nggak kenapa-napa. Kalau support keluarga Teteh sendiri seperti apa? Oh, support banget pokoknya. Apa pilihan Hanum, tujuan Hanum disupport. Sudah ada komunikasi belum sudah sama Mas Herlambang? Udah. Lalu komunikasi seperti apa yang sempat terbangun? Lebih ke nanti tujuan kedepannya buat ngerawat anak kayak gimana gitu. Soal nafkah teh? Kenapa? Sudah dibicarakan soal nafkah? Belum, nanti di persidangan. Kalau dari Teteh sendiri ada tuntutan nggak sih seperti apa mau? Nggak ada. Kalau untuk bertemu dengan anak-anak nanti papahnya akan? Boleh banget. Soalnya kan itu bapaknya juga ya. Berbeda dengan Inara Rusli dan Lady Nayoan setelah curhat di media sosial, Hanum sempat malu dan enggan safari ke sejumlah acara TV dan podcast untuk menjual kesedihan. Mohon maaf, aku tidak open endorse, tidak menerima undangan TV, podcast, dan lain-lain. Bisa jadi Hanum merasa bisa bangkit dengan keyakinan ikhtiar dan doa setelah Tuhan memberinya kelimpahan rezeki sehingga mampu mendirikan klinik kecantikan. Sikap Hanum yang terkesan tidak mau memanfaatkan momen untuk mengais rezeki itu dipuji oleh sebagian warganet. Kalau menurut saya sih itu kan masalah pribadi ya. Kayak dalam rumah tangga yang namanya ada masalah kan pasti mendingan dipendem aja. Tapi kalau misalkan mungkin dia butuh kayak curhat atau emang dia tuh pengen expose itu biar dia tuh tenang gitu. Kalau menurut saya sih itu nggak salah sih, kayak cuma kalau misalkan dia warawiri terus ke podcast kayak gitu, itu sih namanya nyari untung juga sih. Ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau ada masalah tuh sebaiknya selesain aja sendiri, karena kalau misalnya dipersebarluaskan itu masalahnya nggak akan selesai dan kita cuma cari pembenaran dari masalah itu aja sih. Mending selesaikan dulu ya kan, mungkin baik secara pribadi atau di depan kamera juga boleh atau gak apa-apa. Yang penting tuh kayak masyarakat itu netizen gitu tahu gitu, oh ya sebenarnya terjadi tuh ini, yang salah itu ini, yang benar itu ini gitu. Sama seperti Hanum Mega, selebgram Della Oktoriza juga siap menggugat cerai suaminya Renaga Tahir. Setelah melewati episode nestapa di mana statusnya sebagai istri tidak diakui, Della tak mau berlama-lama terlibat konflik dengan putra ketiga dari musisi Ferdy Tahir itu. Della yang dinikahi Renaga pada 8 Maret 2021 siap menjadi single parent dari putra sematawayangnya yang juga sempat tidak diakui Renaga. Kecewa banget sih ya, lebih ke nggak nyangka gitu. Orang yang saya kenal, menurut saya udah kenal dia cukup lama gitu. Terus saya nggak nyangka dia ternyata sekasar ini gitu, atau ya saya nggak sampai menyangka dia bakal kayak gini gitu. Kasar secara verbal. Kalau untuk fisik udah pernah. Sebenarnya bukan nggak mau mengakui juga, karena saya nggak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertain. Sebenarnya awalnya bukan tidak mau mengakui juga kalau misalkan itu saya nggak punya istri, saya ini ya ada kok emang sah negara juga saya nikah. Dan anaknya ya sebenarnya kemarin permasalahan kesalahpahaman aja, namanya keluarga baru, dan saya juga masih belajar juga untuk berkeluarga. Saya mengakui ya saya punya istri dan saya punya anak. Kemarin hanya biasalah anak muda gitu, masih baru nikah, baru berkeluarga, jadi masih bingung dan masih ego-egonya masih tinggi. Dan dari sejak Juni tahun lalu saya udah bener-bener titik capek gitu.
udah saya nggak mau tahu apapun tentang urusan dia, terserah gitu. Dia mau ngapain juga terserah. Tapi saya juga emang nggak ngurus surat pisah, karena menurut saya biar dia aja yang urus. Dari awal kan dia yang mau pisah, dan saya takutnya tuh kalau saya tiba-tiba urus, tiba-tiba ada orang-orang yang memviralkan gitu. Nanti saya juga yang disalahin juga sama pihak dia kan. Hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Istri saya juga lagi emang lagi berantem aja biasa. Namanya keluarga, dan kebetulan ya sayanya juga masih, ya sayanya salah. Saya hilang kemarin. Dan semua sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Semenjak dari berantem itu ya, dari Juni 2022 tahun lalu itu, emang ada kata-kata kita yang, karena saya saking udah capeknya gitu sama kata-kata dia, saya sampai bilang, ada statement pokoknya yang saya nggak bisa jelaskan, mungkin bisa juga dibaca sendiri. Itu mungkin yang jadi tameng dia buat nggak ngasih lagi nafkah ke anaknya. Awal mulanya ya emang udah gak bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi kita kan punya batas kesabaran juga gitu. Makanya Tisha bisa nge-up ini. Tisha saking udah gak kuat banget ngeliat kakak Tisha diem, kayak sakit atau merawat anaknya gitu. Kakak Tisha bela-belain bangun demi ngerawat anaknya yang lagi sakit juga gitu. Sedangkan yang Tisha lihat, pihak sebelah itu ya asik-asik, nyantai, kayak nggak ada beban hidup gitu loh, kayak nggak inget ada anak. Kami kemarin ada rapat bersama dengan klien dan keluarga yang senyatanya hasil kesepakatan bersama dari keluarga klien kami ya, keputusannya adalah sepertinya kami akan tidak akan mempertahankan perkawinan antara klien kami dengan Renaga. Sebelum mantap menggugat cerai, Della sempat ingin melaporkan Renaga atas dugaan penelantaran anak dan mengaburkan fakta yang menjurus pemalsuan identitas karena mengaku bujangan, padahal sudah punya istri dan anak. Kebohongan publik yang diperagakan Renaga di media sosial dan hiburan berlangsung sepanjang pernikahan. Sementara, penelantaran anak dilakukan Renaga selama 11 bulan terakhir. Selain tidak memberi nafkah selama 11 bulan, Renaga juga tidak pernah datang untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bukan soal nafkah sih sebenarnya. Karena ada yang ya kesalahpahaman, namanya keluarga kecil dan baru-baru juga. Nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga, ada juga yang saya transfer atau kayak gimana. Kalau pisahnya ya karena kan emang dari balik lagi yang tadi ya, saya dibawa ke Jakarta. Ya dari situ saya ketemu saya datang ke rumahnya, terus saya ngejenguk anak saya, kayak gitu-gitu aja, terus balik lagi karena harus fokus juga kan, nggak gampang ya mencari uang untuk di umur saya juga masih bingung dari mana kan di saat itu. Nah, memang saat itu kan Renaga kerja sama di Jakarta ya. Posisi saya masih di Bogor, di rumah keluarga saya. Dia bilang, wah rezeki Keisha banget nih. Saya semenjak Keisha lahir, saya dipanggil ke beberapa stasiun TV gitu. Bolak-balik stasiun TV. Dia yang bilang, semenjak Keisha lahir rezeki saya mengalir. Dia sendiri yang bilang. Tapi nggak ada maksudnya dia nggak gimana juga ngasih nafkah ke anaknya, malah makin sekarang malah semau-maunya gitu. Itu juga harus disindir dulu. Di situ posisi pas sudah nikah itu saya belum terjun ke entertain dan saya juga masih bingung dari mana saya mencari penghasilan. Akhirnya saya ditariklah sama papa ke Jakarta. Ya sebenarnya bukan saya kabur atau saya nggak mau sama dia, nggak. Cuman posisinya di sini, Ella di Bogor dan saya di Jakarta. Itu saya lagi kerja juga di Jakarta. Saya cuma minta Renaga untuk bertanggung jawab aja sama anaknya aja sama anaknya gitu, bertanggung jawab, selesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Udah itu aja sih. Bertanggung jawab yang kamu harapkan? Ya bertanggung jawab kepada anaknya. Secara materi tentu dong, tapi kan anak itu bukan tumbuhannya dengan materi. Dia juga pasti butuh figur ayah. Ya kan, apalagi anak saya itu perempuan gitu. Kalau sosok ayah, gak mungkin kita tutupin ayahnya tuh seperti apa wajahnya itu. Kita gak mungkin menutupi itu. Bagaimanapun, Keisha itu mesti tahu wajah ayahnya seperti apa, wujudnya. Wajib tahu ya.
Cuman kalau untuk kedepannya Cica nggak tahu juga. Selain Renaga Tahir, aktor FTV Randy Kajarnet juga butuh waktu untuk tampil di depan publik sekaligus meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Lalu benarkah Randy tidak mau bercerai dari Lady Nayoan istrinya?